kami mohon pencerahan untuk ini penyakit yang waduh merajalela bukan merajalela, banyak diidap oleh sahabat beriman dan masyarakat kita, asam urat, Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Memang asam urat itu akan muncul pada kelompok orang-orang yang keras, kaku. Betul. Keras dan kaku. Jadi kalau ada bangsa yang nggak terlalu keras, nggak kaku, asam urat itu jarang sekali menjadi momok. Jadi bangsa yang mengedepankan hormat, kemudian agak cuek dengan keluarga, ya itu jarang. Ya, jarang. Nah, asam urat ini akan muncul kepada orang-orang yang emosional kaku, marah kaku, pressure, senangannya menekan. Nah, kenapa seperti itu? Memang secara gejala klinis itu biasanya kolesterolnya mengkristal, jadi ada zat yang mengkristal sehingga menjadi benjolan, dan itu sakit, bengkak, cekut seperti itu. Bolehlah seperti itu. Tapi kalau boleh saya ceritakan, asam urat ini adalah turunan dari kolesterol. Jadi kolesterol baru asam urat dulu. Nah, kalau kolesterol itu biasanya orangnya itu ngeyel. Siapapun seseorang yang kena kolesterol, insya Allah orangnya ngeyel. Ngeyelan. Jadi senang debat seperti itu. Senang debat, ngeyel. Kemudian kalau punya argumen dimasuki orang lain, ngeyel, dia merasa disalahkan, atau pokoknya intinya ngeyel aja. Dia mau merasa disalahkan atau merasa dia dibodohkan atau ngeyel aja. Itu kolesterol. Insya Allah tinggi dan rendahnya kolesterol itu tergantung dari ciri ngeyelnya dia. Tingkat ke ngeyel. Ada tingkat ke ngeyel. Kalau dia hanya ngeyel-ngeyel biasa, ya itu masih normal. Tapi kalau melebihi, agak sering debat, itu naik, nanti kolesterolnya ke atas dikit. Ngeyel dengan emosional, itu lebih tinggi lagi kolesterolnya. Yang dieyeli siapa? Nah, ini beda. Kalau yang dieyeli itu orang lain, dia nanti muncul kolesterolnya itu nanti. Tapi kalau yang dieyeli itu orang tuanya, sejak muda sudah kolesterol. Kalau dieyeli ibunya atau bapaknya, kayak gitu. Ustaz, maaf, ngeyel itu contohnya seperti apa sih? Gimana ya, ngeyel itu ya kayak mamanya tung aja deh, saya dulu kerja nih, dia menderita. Memang dia menderita. Jadi kalau tung itu dulu kerja di proyek, dikasih masukan sama pimpinannya, tung itu punya pikiran saya disalahkan, padahal itu masukan, pasti ngeyel. Nah itu melawan gitu, akhirnya kan dia merasa disalahkan, padahal pimpinannya itu ngasih masukan. Jadi itu salah satu yang kaku, keras, ngeyel, dan nggak ngerti, nggak paham bahwa pimpinannya itu ngasih masukan. Nanti juga sama, karena merasa disalahkan kalau dengan pimpinan. Kalau momen dikasih masukan sama bawahan, merasa dia dibodohkan, lah kan salah. Merasa sebenarnya itu bukan merasa bersalah, tetapi anggapan suuzonnya tung sendiri, sehingga bawahan dia yeli. Nah karena dia itu atasannya, ya akhirnya ya banyak hal yang akhirnya bawahan itu disingkir-singkirin, gimana cara nyingkirin, atau gimana caranya dulu proses dia harusnya sudah dapat bayaran, nggak dapat itu kan proses agar tung pada waktu itu dengan bawahan tidak seperti dibodohkan, padahal bawahan itu harus ngasih masukan aja. Bener banget itu, Insya Allah, bener banget. Nah itu salah satu itu. Nah, nanti kalau di keluarga sama, mamanya tung itu salah, kasih masukan istrinya, marahlah dia. Nah, marah itu apa? Sebenarnya tung itu salah, tapi karena takut ketahuan atau mamanya, atau takut dibodohin, atau gengsi dan sebagainya, itu kan akhirnya jadi ngeyel dengan keadaan itu. Sehingga itulah ciri ngeyel itu seperti itu.
tepat itu. Benar semua itu. Iya, benar. Jadi asam urat itu akibat timbunan kolesterol. Ya, mengkristal istilahnya. Mengkristal, berarti kengelan tingkat tinggi ya? Iya, kalau bedanya kalau kolesterol itu tidak terlalu berdampak. Oh. Jadi orang kolesterol itu masih leha-leha tubuhnya. Tapi kalau sudah sudah asam urat ini tinggi sudah. Jadi kekakuannya tinggi karena mengkristal itu ada kekakuan sama emosi. Kekakuannya tinggi. Nah, biasanya orang asam urat itu biasanya kaku di dalam melakukan aktivitas dengan keluarga dan pekerjaan. Rata-rata itu. Kaku, dia ada kaku, ada emosi, ada arogan, ada egois, itu di titik itu. Insya Allah seperti itu. Sehingga nanti itu membengkak nanti di daerah sini, bengkak atau di daerah sini bengkak atau di pergelangan kaki bengkak, ya seperti itu sama. Dan itu titik-titik itu bisa dijabarkan. Kalau mamanya dia bengkak di pergelangan kaki, mata kaki dalam atau luar mata kaki itu, ini orang nggak luwes di dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Tidak luwes, jadi kalau diberi masukan sama istrinya, di jempol ini? Kalau di jempol, nah dia sebagai pimpinan, dia kurang luwes, dia ada kekakuan. Jempol itu pimpinan istilahnya. Jari kaki yang paling kuat menurut saya itu jempol. Jempol itu induk ya? Induknya, jadi yang paling kuat. Itu sama seperti itu imam. Nah, nanti kalau laki-laki rata-rata biasanya di jempolnya. Karena dia dalam mengatur rumah tangganya ada kaku, ada marah, ada arogan, ada egois. Nah, itu imamnya di jempolnya itu. Jempolnya metongol nanti, dipegang aja, waduh, seperti itu. Nah, ini yang harus diatur, tidak boleh. Tidak boleh, harus. Biasanya asam urat itu efeknya kemana lagi tuh, Ustaz? Ke emosi kaku dan ngeyel itu, Ustaz? Asam urat itu, kalau memang dia itu kaku dalam berpikir, ya nanti jadinya stroke. Jadi lebih gampang terkena stroke. Kaku di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, kaku dan emosi, ya itu nanti bisa stroke karena banyak gejala, banyak pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat nanti. Ya, seperti itu. Nah, itu jangan. Makanya kalau istilahnya itu, Rasul itu mengajarkan selalu lemah lembut dalam berbicara, dalam bersikap, di dalam sehari-hari itu. Nah, itu dampak di pembuluh darah itu aman. Pembuluh darah itu aman, tidak tersumbat. Intinya seperti itu. Makanya harus kita kerjakan. Kalau ada kekakuan, nah itu nanti akan mengunci. Kekakuan itu akan mengunci. Emosi akan menjadikan rentannya pembuluh darah. Ini kalau kita berbicara tentang pembuluh darah ya, kemudian jadi bengkak, dongkol. Nah, itu yang jempol kaki bengkak, dongkol. Itu karena dongkol terus-menerus. Kalau tuh ngomongnya dongkol sama istrinya ya lama. Jadi jengkel itu seharian masih jengkel aja. Wah, wajahnya seperti baju nggak disetrika kayak maksud. Alhamdulillah udah sembuh ya, Pak. Alhamdulillah. Kalau dengan faktor makanan itu sebenarnya sugesti atau bagaimana tuh Pak saat itu? Bukan. Kalau faktor makanan itu memang betul dari sisi makanan itu yang ciri yang zat besinya dikurangi itu udah betul dokter. Jadi dikurangi. Jadi kalau umpamanya aku belum makan baru bayangin aja udah langsung cekut kemudian bengkak. Itu bukan cuma sugesti, itu memang sudah berteman antara asam urat yang di jempol atau di mana dengan makanan itu sudah berteman. Ada linknya ya? Ada linknya, dan itulah yang sering saya ceritakan loh, makanan itu tetap ada jinnya. Tetap ada jinnya, cuma jin yang memang bisa menjadikan orang itu seperti kuat seperti itu. Tidak ada jinnya, jin memang khusus di makanan. Ada. Makanya doa sebelum kita makan itu, doa salah satunya untuk menghilangkan jin itu sendiri. Walaupun kita nggak langsung fokus pada jinnya itu, untuk membersihkan jin itu sendiri. Jadi kalau makanan asam urat tidak boleh makan kacang, ya sudah betul itu. Tidak boleh makan bayam, sudah betul.